Halo, lu tahu nggak? Tutu GV Channel. Now is the best. Makanya jangan lupa subscribe, like, and comment. Gratis kok, gratis. Tapi kamu akan dapat selalu berita-berita terheboh. Subscribe, like, and comment. Tutu GV Channel. Salam untuk teman-teman dan jangan lupa bulan ini bayar cicilan kijang kalian. 2020 merupakan tahun pemilihan kepala daerah serentak. Tidak sedikit orang yang ikut meramaikan pesta demokrasi ini. Beberapa daerah sudah mendaftarkan kepala daerah atau bakal calon kepala daerah, baik tingkat kabupaten ataupun wali kota dan juga provinsi. Beberapa calon kepala daerah sudah mendaftarkan diri di KPU untuk maju bertarung dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Beberapa masyarakat mulai menyerukan visi misi dan siapa tokoh yang dia dukung. Tim kampanye mulai menyusun strategi dalam melakukan kampanye untuk memenangkan pilkada tahun ini. Tapi beda halnya kepada pegawai negeri sipil dengan tegas, undang-undang melarang mereka ikut dalam politik praktis. Jika ada, maka jangan segan-segan untuk melaporkan oknum tersebut. Dengan adanya aturan yang melarang pegawai negeri sipil ikut politik praktis, ada saja orang yang secara diam-diam ikut berpolitik praktis. Ketahui orang ini dan laporin. Bisa diberikan sanksi berupa teguran atau bahkan diberhentikan. Inilah ciri-ciri oknum yang ikut politik praktis. Jika Anda sudah mengetahui orang ini dan Anda curigai dia melakukannya, maka teman-teman siaplah untuk melaporkan. Ciri-ciri yang pertama adalah ikut dalam kampanye orasi politik. Dalam hal ini, oknum yang ikut politik praktis, dia ikut serta dalam kampanye politik, dalam orasi politik, contohnya acara-acara yang mendukung salah satu calon. Walaupun dia tidak menggunakan atribut sebagai pegawai negeri sipil. Ciri-ciri kedua, menempelkan baliho calon bupati, wali bupati, atau gubernur di beberapa tempat, atau ikut melakukan atau menempelkan atau memasang baliho. Bahkan yang lebih serunya jika dia memasang ini di rumahnya. Ini melanggar aturan. Apabila Anda melihat ini, maka pantas Anda mencurigai orang ini adalah ikut politik praktis. Sekali lagi, jika Anda melihat seperti ini, teman-teman bisa melaporkannya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang ikut politik praktis adalah dalam media online. Mereka suka posting foto bakal calon kepala daerah. Contohnya, dia punya Facebook, dia sering mengupload atau memposting foto-foto bakal calon kepala daerah. Ini jelas berarti dia punya niat untuk mendukung bakal calon tersebut. Berdasarkan undang-undang, maka ini adalah pelanggaran apabila ada oknum yang melakukan hal serupa. Ciri-ciri yang keempat, mengeluarkan statement yang seakan mendukung calon kepala daerah. Nah, ini kita lihat di saat dia berbicara. Contohnya di saat kita lagi ngopi bersama dengan dia seringkali mengeluarkan pendapat-pendapat yang seakan-akan mendukung atau mengunggulkan calon atau bakal calon kepala daerah yang menguntungkan paslon tersebut. Teman-teman, jika dia sedang berbicara demikian, teman-teman bisa melakukan teguran atau jika dia melawan, Anda bisa videokan. Yang kelima, sering menjelekkan calon lain. Ini jelas, berarti kalau kita menjelekkan orang lain, berarti ada sesuatu yang kita ingin banggakan dengan yang lainnya. Dengan contohnya teman-teman, di saat Anda melihat pegawai negeri sipil, dia menjelekkan salah seorang bakal calon kepala daerah yang mungkin dia tidak sukai. Dan calon yang lain, dia menceritakan yang baiknya, bahkan menceritakan hal positif. Jelas ini adalah pelanggaran undang-undang dan ini bisa dilaporkan. Yang keenam, sering membagikan tautan yang menentukan salah satu calon kepala daerah. Ini lebih cenderung di media sosial. Jadi apabila ada postingan-postingan yang salah satu calon, apabila ada oknum yang membagikan hal itu, berarti dia ikut atau dia ikut mendukung pasangan calon tersebut. Contohnya dia membagikan, berkomentar. Tapi dalam hal ini komentarnya itu adalah seakan-akan mendukung para calon. Jadi kita bisa menilai
apakah komentarnya itu juga menjelekkan ataupun mendukung para calon, dua-duanya dilarang, teman-teman. Yang ketujuh adalah memposting foto bersama dengan pasangan calon kepala daerah. Nah, jelas teman-teman, apabila dia punya Facebook, Instagram, atau di status di WA-nya, dia sering memposting foto bakal calon kepala daerah, maka ini pantas untuk dicurigai dia ikut mendukung bakal calon kepala daerah tersebut. Jadi jelas apabila Anda melihat perbuatan sedemikian, teman-teman bisa melakukan laporan atau membuat laporan bahwa oknum tersebut dicurigai. Bukan berarti Anda menuduh juga teman-teman, tapi dicurigai. Karena mencurigai itu semua orang boleh, tapi secara undang-undang kita tidak boleh menuduh. Yang menentukan apakah dia bersalah atau tidak nanti sesuai dengan pemeriksaan, teman-teman. Tak tanggung-tanggung, teman-teman, apabila Anda melihat ciri-ciri orang seperti demikian, maka itu menyalahi aturan. Jadi, apabila melihat gerak-gerik seperti ini, teman-teman, seperti yang telah kita ceritakan dari atas, 7 ciri-ciri oknum yang ikut politik praktis, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Bisa saja oknum tersebut diberikan sanksi, bahkan bisa diberhentikan. Bagikan ini teman-teman, supaya kenetralan di pemilihan kepala daerah tahun ini benar-benar ada atau benar-benar teruji dan benar-benar luar biasa. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengawasi pesta demokrasi yang serentak di 2020 ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang atau yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.